Oke, masih di soal SBMPTN. Sekarang kita ke soal SBMPTN tahun 2014. Ada materi mengenai neraca pembayaran pada soal nomor 6. Nah, soalnya ini adalah apabila nilai ekspor lebih kecil dari nilai impornya, negara tersebut akan mengalami defisit dalam neraca transaksi jasa. Sebab neraca transaksi jasa akan mempengaruhi neraca pembayaran internasional suatu negara. Nah, untuk menganalisis soal ini, kita harus tahu nih kata kuncinya yang pertama. Ini adalah ekspornya lebih kecil daripada nilai impornya. Nah, kalau misalkan nilai ekspornya nih lebih kecil daripada nilai impornya ini, berarti akan berakibatnya seperti apa? Nah, di sini sudah diketahui akan mengalami defisit. Betul ya kalau mengalami defisit. Kenapa? Karena barang-barang yang dikirimkan untuk luar negeri itu jumlahnya lebih sedikit daripada barang-barang yang diterima dari luar negeri, sehingga banyak uang yang negara keluarkan untuk membayar barang-barang, yaitu untuk impor. Nah, berarti defisitnya di sini sudah betul ya. Nah, selanjutnya dalam neraca transaksi jasa, apakah kegiatan ekspor dan impor ini ditulis dalam neraca transaksi jasa? Nah, untuk kegiatan ekspor dan impor ini dicatat dalam neraca perdagangan. Jadi, untuk pernyataan pertama di sini, transaksi jasa ini adalah salah. Berarti di sini adalah salah ya. Sebabnya nih atau pernyataan kedua, neraca transaksi jasa akan mempengaruhi neraca pembayaran internasional suatu negara. Nah, harus kita ingat juga kalau misalkan neraca pembayaran ini nanti sifatnya banyak ya. Ada dari mulai neraca perdagangan, ada neraca jasa, ada neraca hasil modal, ada pula neraca moneter. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini, neraca transaksi jasa ini merupakan bagian dari neraca pembayaran. Kalau transaksi jasa ini merupakan bagian dari neraca pembayaran, berarti otomatis akan mempengaruhi besarannya neraca pembayaran. Berarti pernyataan yang kedua ini adalah betul ya. Nah, kalau kayak gitu jawabannya, karena pernyataan satu ini salah dan yang keduanya itu benar, maka salah dan benar itu jawabannya adalah D. Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang materi ekonomi. Kita akan membahas soal SBMPTN 2017 mengenai Bank Sentral. Pernyataan pertama, pengawasan dan pengaturan terhadap operasional perbankan ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Sebab, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk membuat kebijakan moneter. Kita harus tahu dulu kebijakan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral ya. Bank Indonesia ini mempunyai tugas dua. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Dan yang kedua adalah tentang kelancaran sistem pembayaran. Ini adalah dua tugas yang dibeban oleh Bank Indonesia. Dari kedua ini, manakah yang benar? Yang benar adalah ini ya, pernyataan kedua, yaitu Bank Indonesia mempunyai tugas membuat kebijakan moneter. Bagaimana dengan pernyataan pertama? Pernyataan pertama, pengawasan dan pengaturan terhadap operasional perbankan ditentukan oleh Bank Indonesia. Bukan ditentukan oleh Bank Indonesia, melainkan oleh OJK. Apa itu OJK? OJK itu adalah otoritas jasa keuangan. Dia tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pengaturan kepada sistem lembaga jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan lainnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah pernyataan pertama yaitu salah. Pernyataan kedua yaitu benar. Maka jawabannya adalah C. Salah dan benar. Dan tidak memiliki hubungan. Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang materi ekonomi. Soal SBMPTN 2017 tentang manfaat barang. Soalnya adalah manfaat atau kegunaan suatu barang dikelompokkan sebagai berikut, kecuali A. Manfaat bentuk, B. Manfaat guna pakai, C. Manfaat waktu, D. Manfaat tempat, dan E. Manfaat milik. Kita bahas dulu ya. Manfaat suatu barang itu dibagi menjadi yang pertama adalah manfaat bentuk.
Manfaat bentuk ini adalah manfaat suatu barang ketika dia berubah bentuk, yaitu ketika suatu, misalnya kayu yang berubah menjadi kursi, seperti itu. Yang kedua ada manfaat waktu. Manfaat waktu itu adalah ketika suatu barang digunakan pada waktu yang tepat oleh seseorang yang tepat dan sesuai dengan kegunaannya. Misalnya payung ketika hujan atau ketika panas terik matahari. Yang selanjutnya ada manfaat tempat. Manfaat tempat ini adalah ketika barang tersebut menjadi bermanfaat ketika dia berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Misalnya perahu yang digunakan di laut, seperti itu. Terus manfaat milik. Manfaat milik ini adalah ketika suatu barang bermanfaat ketika barang tersebut berpindah ke pemilikannya. Misalnya gergaji yang akan bermanfaat dipakai oleh tukang bangunan dibanding dia disimpan di dalam toko. Selanjutnya ada guna dasar. Guna dasar ini adalah ketika barang tersebut akan menciptakan suatu barang yang lain. Misalnya kain perca. Kain perca ini terlihat tidak bermanfaat bagi sebagian orang, tapi apabila dia digunakan oleh orang kreatif akan menjadi suatu barang yang lainnya, seperti misalnya pembentukan boneka dari kain perca, seperti itu. Yang terakhir ada pelayanan. Manfaat pelayanan ini adalah ketika suatu barang dapat menciptakan pelayanan atau jasa, misalnya suntikan yang digunakan oleh dokter, seperti itu. Maka jawabannya, manfaat suatu barang itu yang tidak ada adalah B. Manfaat guna pakai. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang materi ekonomi. Soal SBMPTN 2015 mengenai PDB. Pernyataan pertama, pendapatan perusahaan komestika jelita yang beroperasi di Malaysia masuk dalam produk domestik bruto atau PDB Malaysia, walaupun perusahaan jelita dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI. Sebab PDB merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili di dalam dan di luar negeri. Kita tahu ada dua ya, ada PDB dan PNB. PDB itu adalah domestik, sedangkan PNB adalah nasional. Untuk membedakannya, kita bisa lihat dari domestik atau domestik itu adalah berarti yang wilayahnya berarti berdasarkan wilayah. Berarti kalau misalnya kita lihat pendapatan perusahaan komestika jelita adalah berhasil di Malaysia termasuk dalam PDB Malaysia walaupun perusahaan dimiliki oleh warga Indonesia. Betul, karena di sini ada betul ya. Karena di sini ada PDB domestik dan warga negara Indonesia ini berdiam diri di Malaysia, seperti itu. PDB itu adalah suatu wilayah yang terdiri dari WNI dan WNA. Nah, ini disebut dengan PDB. Sedangkan PNB adalah suatu wilayah dan wilayah yang lain yang terdiri dari WNI. Kalau di Indonesia ya, berarti warga negara Indonesia. Kita baca pernyataan kedua. PDB merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili di dalam negeri. Di sini adalah PDB. Betulkah PDB ada yang dihasilkan oleh warga negara berdomisili di dalam negeri dan di luar negeri? Salah, yang betul adalah PNB. Karena PNB itu adalah jumlah dari warga negara Indonesia yang terdiri di dalam ataupun di luar negeri. Jadi jawabannya yang ini adalah salah. Jadi jawabannya adalah B. Pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah. Masih di SBMPTN tahun 2014, sekarang mengenai materi APBN pada nomor 9. Soalnya adalah pendapatan utama pemerintah diperoleh dari pembayaran pajak. Manakah yang termasuk dalam pendapatan pajak pemerintah pusat? Nah, di sini mengenai APBN yang ditanyakannya itu adalah penerimaan bagian pemerintah pusat. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya APBN dan ada juga yang namanya APBD. Bedanya kalau APBN ini adalah skalanya skala pusat atau nasional. Nah, kalau APBD berarti itu bersumbernya nanti di daerahnya saja. Beda ya antara APBN dan APBD. Nah, di sini berarti kalau ditanyakannya pemerintah pusat berarti termasuknya ke dalam APBN. Nah, kalau APBN dalam 4 pilihan ini, yang pertama
pajak pertambahan nilai. Berarti kalau yang kita sering kenal adalah namanya PPN ya. Nah, PPN ini apakah masuk ke pusat atau ke daerah? Nah, ini jelas akan masuk ke dalam penerimaan pusat ya, karena pertambahan nilai itu bukan dari daerah, tetapi bersumbernya dari pusat. Ada juga pajak penghasilan, nah atau yang dikenal dengan PPH. Nah, pajak penghasilan ini biasa yang kalian untuk punya penghasilan atau gaji per bulannya itu harus dipotong dengan pajaknya. Pajaknya itu nanti diberlakukan melalui Kementerian Keuangan. Nah, ini biasanya perorangannya itu akan mendapatkan NPWP. Nah, kalau seperti itu, maka pajak penghasilan ini akan masuk ke dalam APBN, bukan APBD. Berarti nomor 1 betul, nomor 2 pun betul ya. Selanjutnya nomor 3 itu adalah cukai. Nah, di sini cukai apakah yang menentukannya daerah ataupun pusat. Nah, berarti kalau cukai ini berkenaan nanti dengan seperti ekspor impor, barang-barang. Nah, ini diberlakukannya oleh pemerintah. Kalau pajaknya diberlakukan oleh pemerintah, berarti ini termasuk ke dalam APBN. Nomor 3 betul ya. Nah, yang keempat, pajak kendaraan bermotor. Nah, apakah bermotor ini termasuk pusat? Nah, kalau kendaraan bermotor ini diberlakukan dari APBD, bukan dari APBN, bukan dari pemerintah nih yang langsung mengurusi bermotornya, tapi APBD. Berarti nomor 4 ini salah ya. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3 adalah yang A. Hai, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal mengenai SBMPTN tahun 2016 nomor 15 mengenai pasar persaingan sempurna. Nah, di sini ada soal nih. Coba ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah, kita akan bahas, lihat dari ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, barangnya homogen. Nah, barang homogen ini betul atau salah? Nah, ini adalah betul, karena pasar persaingan sempurna ini hanya menjualkan barang yang sama. Berarti ini betul ya. Yang kedua adalah penjual dan pembeli memiliki informasi pasar yang lengkap. Ini adalah poin utama dari pasar persaingan sempurna. Dia harus memiliki informasi pasarnya yang lengkap. Kalau tidak, itu tidak menjadi ciri dari pasar persaingan sempurna. Paham ya? Berarti ini adalah betul. Yang selanjutnya nomor 3, produsen tidak menghadapi hambatan masuk dan keluar pasar. Ini pun sama. Dari pasar persaingan sempurna, para produsen ini bebas untuk masuk keluar pasar sesukanya, tidak ada hambatan apapun. Yang terakhir di sini nomor 4, harga ditentukan oleh pasar. Ini pun betul ya. Nah, di sini produsen tidak memiliki kewenangan untuk membuat harga-harga. Untuk membuat harga ini adalah adanya di pasar persaingan tidak sempurna. Nah, biasanya satu lagi dari ciri pasar persaingan sempurna ini adalah jumlah penjual dan jumlah pembeli itu adalah sama banyak. Jumlah pembeli dan penjual sama banyak. Untuk option lain ya, kalau untuk ada pasar persaingan sempurna. Berarti ini jawabannya 1, 2, 3, dan 4 betul. Berarti jawabannya adalah yang E. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2016 nomor 4. Nah, ini adalah salah satu teori dari perilaku konsumen. Nah, yang akan ditanyakan pada kali ini adalah yang bukan termasuk ciri-ciri dari kurva indiferensi. Coba lihat lagi mengenai bab perilaku konsumen, nanti akan ada membahas mengenai kurva indiferensi. Nah, di sini untuk memudahkan kita nih ciri-cirinya, alangkah lebih baiknya kita harus membuat dulu apa itu kurva indiferensi. Jadi, kurva indiferensi ini adalah bentuknya seperti permintaan. Nah, ini ya, untuk kurva indiferensi ini seperti ini contohnya. Kalau misalkan ini ada titik A, titik B, dan titik C. Kita selanjutnya perhatikan ke dalam pilihan option jawabannya. Yang pertama, tidak saling berpotongan. Betul ya, tidak saling berpotongan. Di sini antara titik A, B, dan C itu tidak saling berpotongan, berarti ini adalah betul. Yang kedua, memotong salah satu sumbu datar ataupun tegak. Ini tidak mungkin ya, karena kalau misalkan kurva indiferensi berarti membicarakan mengenai perilaku konsumen yang dari banyaknya pilihan. Berarti ini salah ya. Kita bahas lagi yang antara C, D, E.
menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Betul ya, dari kiri atas ke kanan bawah ini memiliki hubungan yang negatif, seperti halnya adalah kurva permintaan. Ini betul. Lalu ada yang gede, cembung ke arah titik asal atau origin. Titik asal atau origin ini adalah di sini titiknya. Nah, ini adalah untuk menunjukkan semakin tingginya kepuasan konsumen. Nah, yang terakhir adalah E. Kurva di atasnya mencerminkan tingkat kepuasan yang lebih besar. Ini betul ya. Jadi yang maksudkan di sini adalah antara kemiringan yang garis C, B, dan A. Garis yang A ini menunjukkan kepuasannya yang lebih besar dibandingkan garis kemiringan yang B ataupun C. Maka ini betul, dan yang salah berarti adalah yang B, memotong salah satu sumbu datar atau tegak. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2015 nomor 4 mengenai pengangguran. Nah, di sini ada soal yaitu seseorang menganggur dan menolak pekerjaan yang ditawarkan karena upahnya terlalu rendah. Maka ini digolongkan sebagai pengangguran. Kita bahas yang A, struktural. Nah, ini adalah salah karena di sini adalah disebabkan mengenai struktur ekonomi ya, bukan dari gaji terlalu rendah. Yang kedua adalah friksional. Ini adalah seseorang yang mencari pekerjaan untuk upah yang layak. Lalu ada siklikal. Kalau siklikal ini pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan siklus ekonomi. Ada yang D, ada musiman, berarti ini dikarenakan perubahan musim ya. Dan terakhir adalah terselubung. Ini berarti seseorang itu sebenarnya bekerja, namun ternyata jam kerjanya itu yang kurang. Jadi bekerja, namun kurang dari jam kerja. Kurang dari jam kerja. Maka untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah friksional yang B, karena pengangguran memilih untuk menganggur terlebih dahulu untuk mendapatkan upah yang layak. Terima kasih. Sekarang kita akan belajar dari soal modul intensif SBMPTN di chapter 3 mengenai mikro 1, soal nomor 13. Ini berkaitan dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, misalkan di sini diketahui fungsi QD sama dengan 2 min 0,5 P dan fungsi penawaran atau QS sama dengan min 2 plus PS. Nah, di soalnya pun bila pemerintah menekankan untuk adanya pajak sebesar 2, maka yang ditanyakan adalah keseimbangan P dan Q setelah pajak. Nah, berarti untuk pertamanya kita harus menambahkan dulu nih si fungsi QS setelah ditambahkan dengan pajak. Di sini ya kita akan bahas, potong dulu. Oke. Nah, di sini QS min 2 plus PS. Berarti di sini kita harus pindah ruaskan terlebih dahulu kan? Berarti di sini supaya tidak memusingkan kita, S dan S-nya kita anggap tidak ada saja. Berarti di sini adalah min P sama dengan min Q min 2. Karena di sini Q itu pindah ruas dan begitu pun dengan P sehingga berarah negatif. Nah, untuk supaya positif berarti P sama dengan Q plus 2. Oke, ini adalah setelah dirubah ke dalam fungsi harga. Nah, sekarang kita harus menambahkan dulu nih si pajak sebesar 2. Berarti kita tambahkan di sini ada tambah 2. Ini sebagai akibat adanya penambahan pajak barang. Berarti di sini P sama dengan Q plus 4 setelah adanya pajak. Nah, karena ini P, untuk mencari keseimbangan kita harus pindahkan lagi ruas nih. Berarti Q sama dengan P min 4 ya. Nah, ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk mencari P dan Q setelah pajak. Oke. Nah, di sini berarti kita harus memasukkan lagi QD sama dengan QS. Oke. QD adalah min QD sama dengan 2 min 0,5
P sama dengan ini ya, P min 4. Maka sama seperti tadi adanya pemindah ruasan. Berarti di sini adalah 0,5P min P karena pindah ruas sama dengan min 4. Ini dari awalnya positif menjadi negatif min 2. Sekarang min 0,5P min P maka menjadi min 1/2 5P sama dengan min 6. Maka P adalah 4. P-nya adalah 4 ya setelah pajak. Nah, untuk mencari Q-nya berarti kita tinggal masukkan ke salah satu fungsi permintaan atau penawaran. Saya contohkan untuk dimasukkan ke dalam fungsi ini ya. Nah, kita masukkan berarti QD sama dengan P min 4. P-nya sebesar 4. Ini sesuai fungsi sehingga Q sama dengan 0. Ini adalah jumlah kuantitas barang yang diminta setelah pajak. Nah, maka kita sudah mengetahui ya, untuk P-nya itu adalah 4 dan Q-nya sebesar 0 setelah pajak. Kita cari option jawaban yang tadi. Nah, yang sesuai berarti di sini adalah yang C ya, adalah 4 dan 0. Hai Labers, saya pada kesempatan kali ini akan membahas soal modul intensif SBMPTN chapter 5 mengenai makro 1 nomor 21. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai materi pendapatan nasional. Di sini yang ditanyakan adalah komponen dari disposable income. Disposable income ini adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Nah, di sini untuk menghitung DI ada rumusnya kan? Kita harus tahu dulu nih rumus untuk menghitung disposable income itu apa. Nah, rumusnya adalah atau disingkat dengan DI sama dengan personal income atau yang sering disingkat dengan PI dikurangi dengan pajak langsung atau ada kata lainnya pajak penghasilan. Sama saja. Nah, di sini kita lihat nih dari pilihan option 1, 2, 3 dan 4. Untuk di sini ada tabungan. Ini termasuk salah satu fungsi tabungan. Berarti salah ya. Selanjutnya nomor 2 ada investasi. Berarti ini pun masuk ke dalam fungsi investasi karena di sini tidak ada. Ada yang nomor 3 itu konsumsi. Berarti di sini termasuk fungsi konsumsi. Nah, tinggal yang keempat adalah pajak langsung. Betul ya, sesuai dengan rumus DI, yaitu PI dikurangi pajak langsung atau pajak penghasilan. Berarti jawaban yang betul hanya 4 saja, atau jawabannya adalah